Penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat yang digelar oleh Kemenak itu akan meliputi pemaparan posisi hilal oleh anggota tim unifikasi kalender Hijriah. Sidang nantinya diawali penyampaian data hisab dan hasil Rukyatul Hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Hilal menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam untuk memasuki bulan baru. Biasanya, pengamatan hilal diterapkan untuk menentukan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Para ulama bersepakat, waktu melihat hilal adalah tanggal 29 di penanggalan Hijriah. Jika Rukyatul Hilal tidak berhasil dilihat karena faktor cuaca, maka penentuan awal bulan harus disempurnakan 30 hari atau istikmal. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, hingga ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam maupun instansi terkait lainnya. Lantas, apakah Ramadan tahun ini akan sama antara Muhammadiyah dan NU? Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau bagi Putri sama saya, tanggal 28 Februari ini merupakan salah satu tanggal yang penting. Tapi bukan cuma kita untuk karyawan TV One yang tanggal penting. Ternyata tanggal ini merupakan tanggal penting bagi seluruh umat muslim di Indonesia, karena hari ini akan dilakukan sidang isbat untuk menentukan awal bulan puasa. Ya, apakah besok begitu? Nah, biasanya kan memang kita sudah biasa sih ada perbedaan-perbedaan begitu ya antara Muhammadiyah dengan NU. Tapi kita akan lihat nanti apakah kali ini di Ramadan tahun ini kita awali dengan perbedaan tanggal jatuhnya satu puasa, atau bisa jadi sama ini pemirsa antara Muhammadiyah dan NU kita merayakan atau menjalani ibadah puasa di tanggal 1 Maret 2025. Nah, kita langsung saja bahas bersama narasumber, ada Pak Arsyad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Philip dengan Mbak Putri ya. Baik, selanjutnya di sambungan Zoom ada Pak M. Yusuf, Astronom Observatorium Bosca ITB. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Pak Arsyad terlebih dahulu. Pak Arsyad, bagaimana nih persiapan saat ini? Ada berapa titik yang akan menggelar pemantauan nih sore nanti? Ya, terima kasih ya. Jadi insya Allah di tahun 2025 ini kita sudah mempersiapkan di 125 titik untuk pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Ya, ini sudah kita koordinasikan dengan seluruh kantor wilayah Kementerian Agama, provinsi seluruh Indonesia, dan kemarin ketika kita final meeting dengan mereka, insya Allah dalam kondisi siap untuk melaksanakan ru'yah. Tapi itu pukul berapa sih Pak pemantauannya? Pada saat matahari tenggelam. Jadi pada saat kalau kita hitungan waktu sholat maghrib lah. Setelah sholat maghrib nanti akan dipantau. Ada perbedaan nggak pada pemantauan hilal ataupun persiapan sidang isbat di tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Secara prinsip saya kira sama, tidak ada perbedaan ya. Emang polanya kan sama ya. Jadi kita biasanya menugaskan tim kita ya, terutama di provinsi-provinsi, kemudian di kabupaten atau daerah-daerah tertentu yang dianggap mungkin dari sisi kemungkinan itu bisa melihat visibilitas hilal atau bulan baru tersebut. Di mana yang paling kelihatan? Saya pikir kalau untuk tempat lokasi, kita cari lokasi-lokasi yang mudah untuk bisa melihat hilal ya, di pinggir pantai atau di daerah-daerah yang relatif tinggi. Nah, itu biasanya kita lakukan di daerah-daerah tersebut. Ada concern di daerah tertentu nggak yang menjadi concern untuk bisa menjadi fokus dari pemantauan hilal tersebut? Semua tempat atau lokasi yang dijadikan titik hilal atau titik ru'yah hilal itu kita concern semuanya. Oke, baik, saya mau beralih ke Pak Yusuf. Kalau dari Observatorium Bosca ITB sendiri, bagaimana nanti metode yang digunakan untuk pemantauan ini? Apa saja nanti yang menjadi alat begitu yang akan dilakukan?
Baik, dari Observatorium Bosca ITB sendiri akan menyiapkan beberapa instrumen. Nah, saya sendiri sekarang sebenarnya berada di Aceh sekarang, eh, karena di Aceh memang kondisinya khusus nanti, nanti saya ceritakan. Nah, kalau di Lembang sendiri, di Observatorium Bosca, kami menyiapkan ada 3 teleskop yang kami siapkan untuk mengamati hilal dan juga untuk melayani masyarakat nanti yang datang ke Observatorium Bosca yang ingin mencoba untuk mengamati hilal. Nah, kalau di Aceh sendiri kami menyiapkan khusus, ada teleskop yang akan dilengkapi dengan kamera dan juga akan ada pengolahan data yang kami akan lakukan untuk memudahkan melihat bulannya nanti. Pak Yusuf, apakah kemudian kalau kita melihat kondisi cuaca beberapa hari terakhir di Indonesia ini kan cukup hujan ataupun mendung, apakah kemudian faktor cuaca ini bisa saja menjadi salah satu kendala dalam pemantauan hilal? Tapi dijawab sesaat lagi karena Pak Yusuf, apa kabar Indonesia Pagi harus jeda sejenak. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Masjid Al-Falah Kampung Dadap, Medan, Sumatera Utara ini akan adakan buka puasa bersama selama 1 bulan full di halaman masjid. Ya, inilah suasana dari Masjid Al-Falah Kampung Dadap menjelang bulan suci Ramadan. Sejumlah warga sudah mulai terlihat menjalani ibadah, dan dari keterangan panitia Ramadan Masjid Al-Falah, pihak masjid telah menyiapkan 300 paket untuk berbuka puasa bersama setiap harinya secara rutin selama 30 hari. Setelah berbuka puasa, para warga juga akan melaksanakan sholat tarawih dan kemudian pihak masjid akan kembali membagikan makanan setelah selesai sholat tarawih. Selain itu, pihak masjid juga akan mengadakan tadarus setiap malamnya selama bulan Ramadan. Ini kalau buka puasa begini pasti kolak yang saya cari. Waduh, ini ada takjil war nggak nih? Kira-kira ini harus diantisipasi nih kayaknya tahun ini nih. Ya kan, kolak nomor 1, gorengan langsung nomor 2. Ya, kembali kami akan mengajak Anda untuk melanjutkan perbincangan kami sebelum ke Pak Arsyad. Tadi saya juga ingin melanjutkan pertanyaan ke Pak Yusuf, bagaimana kemudian faktor cuaca bisa saja mempengaruhi pemantauan hilal, Pak Yusuf? Baik, kalau kita lihat data dari satelit, citra dari BMKG, memang beberapa hari terakhir sebagian besar di Indonesia itu tertutup awan, dan akan sangat besar kemungkinan hal tersebut akan terjadi juga sore ini. Meskipun prediksi sudah kita lakukan, masih ada peluang untuk beberapa lokasi memang ada peluang cerah. Tapi sebagian besar daerah Indonesia sore ini sepertinya akan tertutup awan. Gitu. Tetapi kemudian apakah ada potensi perbedaan 1 Syawal, Pak Yusuf, kalau dari prediksinya? Ramadan. Baik, potensi perbedaannya akan muncul ketika pengamat hisab itu sebenarnya sudah bisa memastikan tanggal 1 Ramadan itu akan jatuh di tanggal 1 Maret untuk besok hari. Sementara untuk pengamal ruqyat itu biasanya akan menunggu dulu hasil konfirmasi bahwa hilalnya bisa terlihat. Kalau misalkan hilalnya nanti tidak terlihat, maka mungkin ada beberapa saudara kita yang akan menggenapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Akibatnya bulan Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 2 Maret. Oke, baik. Pak Arsyad, memang Aceh ini jadi salah satu tempat yang paling visibility-nya paling tinggi gitu ya untuk melihat posisi bulan ya. Apakah memang selalu ya Aceh, apa faktornya yang membuat Aceh kemudian bisa jadi lebih jelas begitu? Iya, karena berdasarkan hitung-hitungan dari tim kami, jadi Kementerian Agama ada tim Hisab Ruqyat ya, melakukan hitung-hitungan bahwa Aceh itu yang paling memenuhi kriteria. Kami dari Kementerian Agama ada kriteria yang ditetapkan melalui MABIMS, negara-negara Asia Tenggara ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu di angka 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Itu pun masih Aceh yang paling... Itu yang paling mungkin memang Aceh saat ini ya.
Konon ada beberapa daerah di sepanjang sebelah barat ya, Pulau Sumatera Barat itu juga ada. Tapi yang paling jelas itu adalah Aceh. Nah, ngomongin Mabim sendiri, koordinasinya gimana? Kan pasti kan kita saling bertukar informasi juga ya melalui posisi-posisi yang lebih strategis untuk memantau hilal ini. Ya, prinsipnya Mabim berpegang pada prinsip tadi ya yang saya katakan ya. Kalau seumpamanya kita melihat posisi Aceh kan dengan Malaysia, dengan Singapura relatif memang saling berdekatan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap seumpamanya di tahun 2025 ini kaitan dengan hilal semua bisa terlihat di Aceh ya. Tadi emang dikatakan oleh Mas Yusuf memang ada potensi ya kalau seumpamanya pada saat nanti terbenam matahari hilal tidak terlihat. Nah ini mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang akan mengambil pilihan untuk menyempurnakan bulan Syaban itu menjadi 30 hari. Sehingga mereka akan memulai awal Ramadannya itu di tanggal 2 Maret ya. Walaupun harapan kita tetap kita menunggulah apa yang menjadi keputusan isbat nanti malam ya, nanti malam. Jadi isbat itu kan forum menyatukan seluruh daripada ormas-ormas Islam, MUI, Ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Kemudian juga dari para pakar astronomi dari seluruh lembaga ya untuk menyampaikan informasi, menyampaikan keterangan. Kemudian sidang isbat itu akan mempertimbangkan dan nanti memutuskan ya. Harapan kita tentunya apapun yang terjadi masyarakat bisa menunggu dan daripada hasil sidang isbat itu sendiri saya pikir. Baik Pak Arsyad, tapi sedikit saja mungkin keluar dari hitung-hitungan begitu ya. Kalau kita melihat tadi fenomena bagaimana masjid-masjid sekarang juga sudah banyak mempersiapkan untuk buka puasa bersama seperti itu. Bagaimana mungkin tanggapannya Pak Arsyad melihat fenomena-fenomena ini? Jadi gini, dalam konteks umat Islam itu ada yang kegiatan yang dinamakan dengan Tarhib Ramadan. Jadi mereka merasa gembira untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tetap mereka masih nunggu gitu keputusannya kapan Ramadannya, apakah tanggal 1 kah atau tanggal 2, mereka tetap dalam posisi menunggu hasil daripada keputusan pemerintah. Tapi fenomena buka bersama ini cukup baik ya, artinya memang ini yang ditunggu-tunggu, yang dikangenkan begitu ya, seluruh. Itu saya pikir mungkin bagi publik di tanah air ya, suasana yang paling menyenangkan itu adalah waktu-waktu puasa, apalagi pada saat menjelang buka puasa itu makanan lengkap. Kalau kata Putri, war takjil nih, war takjil. Pokoknya harus gercep ya, jam 3 sore. Tapi biasanya kalau war takjil saya yang menang Put. Nah ini nih harus diantisipasi ini. Baik, terima kasih banyak Pak Arsyad. Terima kasih Pak Arsyad dan juga Pak Yusuf atas penjelasannya terkait sidang isbat yang akan dilangsungkan sore ini.